Dana Mustad'afin, lembaga kemanusiaan nirlaba yang mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, ataupun dana halal lainnya yang tidak mengikat, yang dikelola secara profesional, transparan, dan amanah untuk membangun kemandirian masyarakat. Dana Mustad'afin sejak 2008 bergerak atas dasar kepedulian sosial dan kemanusiaan, mengembangkan model pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan posko kemanusiaan. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang luar biasa, namun belum tergarap secara maksimal. Melalui program gerakan dana siswa, Dana Mustad'afin telah menyalurkan sebanyak 1.000 penerima beasiswa dari jenjang sekolah dasar sampai strata 3. Selain menyalurkan beasiswa, para siswa dibina secara berkala, baik mental maupun spiritual, serta bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Secara preventif dan kuratif, melalui program Visit Sehat, Dana Mustad'afin telah memberikan layanan kesehatan kepada 10.000 penerima manfaat setiap tahunnya. Program Visit Sehat meliputi konsultasi kesehatan secara cuma-cuma, fogging, pemberian kacamata gratis, gerakan gigi sehat, khitanan massal, pengobatan dan pemeriksaan umum, serta pemberian makanan bergizi. Melalui layanan antar jenazah gratis, Dana Mustad'afin melakukan penghidmatan kepada sesama. Dana Mustad'afin mengutamakan kecepatan dan ketepatan dalam penanggulangan bencana, baik tanggap sampai recovery bencana melalui posko kemanusiaan. Melalui layanan mobil sehat, Dana Mustad'afin memfasilitasi antar jemput pasien yang membutuhkan secara gratis. Dana Mustad'afin melalui program Mari Berdaya mendirikan rumah kreatif untuk pembinaan dan pelatihan, menyalurkan bantuan modal kerja demi terwujud kemandirian di wilayah binaan.
Program berbagi kurban adalah momentum untuk mendekatkan hubungan emosional dan cinta sesama manusia. Dana Mustadafin hadir bersama 1.000 anak yatim dan duafa untuk memberikan edukasi, motivasi, keceriaan, serta berbagi di bulan yang penuh berkah. Dana Mustadafin bersinergi dengan berbagai pihak menuju terwujudnya kemandirian umat dalam bingkai kebangsaan dan kemanusiaan yang Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di room webinar kita pada malam hari ini. Perkenankanlah saya ingin membuka diskusi kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah dan diikuti oleh kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, yang terhormat pengurus dan staf Dana Mustadafin yang hadir di room kita pada malam hari ini, yang saya hormati narasumber Ibu Dina dan Kirana yang sudah hadir di room kita pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir bersama-sama untuk menyimak dan berdiskusi bersama-sama pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berkahnya sehingga kita semua bisa diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat menghadiri webinar yang sungguh luar biasa pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Dana Mustadafin, Yayasan Dana Mustadafin. Dan salam dan salawat serta tak terlupakan semoga senantiasa kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang telah membimbing dan kita semua dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bu Din. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua, saya ingin menyapa Kirana, apa kabar? Halo, apa kabar? Suara aku masuk nggak ya? Iya, masuk. Oh, masuk. Oke. Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih. Demikian juga semoga Bapak Ibu sekalian yang berada di room ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk pada acara selanjutnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurlaiha Ibrahim. Saya mewakili Yayasan Dana Mustadafin untuk membersamai kedua narasumber kita pada malam hari ini yang akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam 30 menit. Semoga kita bisa memanfaatkannya secara maksimal. Dan adapun tujuan atau arti penting dari kegiatan webinar pada malam hari ini tiada lain adalah pertama, karena kita sekarang sedang hari ini tepatnya tanggal 8 September itu bertepatan dengan Hari Literasi Internasional ya.
sehingga kita ingin mengambil bagian bagian terutama di divisi pendidikan dengan menyelenggarakan webinar ini, di antaranya karena memang pertama persoalan literasi kita bukan saja sekarang, tapi memang sejak beberapa tahun yang lalu dan mungkin dari tahun-tahun sebelumnya juga kita kalau kita melihat dalam asesmen PISA itu kita selalu menempati urutan 10 dari belakang ya, dari 70 negara itu kita selalu menempati urutan 10 terakhir begitu. Dan di sisi lain tentu saja kita diperhadapkan dengan loncatan perkembangan teknologi yang begitu masif, loncatan informasi yang begitu tinggi, sehingga kondisi ini tidak seimbang dan dampaknya adalah kita bisa melihat dan mungkin juga bisa merasakan sendiri bagaimana masifnya hoax, kemudian ujaran kebencian, dan informasi-informasi yang mungkin bisa memicu dan memecah belah hubungan kebangsaan kita, solidaritas kebangsaan kita, solidaritas Islam kita, dan keindonesiaan kita. Dan tentu ini menjadi satu masalah penting bagi kita semua dan tentu saja menjadi satu kewajiban bagi kita untuk mengambil bagian penting di dalam peran minimal mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tapi minimal kita bisa mengambil peran-peran di dalamnya. Ya, selanjutnya mungkin saya minta kepada host bisa menampilkan dulu profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, yang akan menjadi pembicara pertama kita pada malam hari ini yaitu Ibu Dina, biasa beliau disapa begitu. Alhamdulillah saya juga pernah ketemu sekali ya Bu di Yogyakarta, kurang lebih 2017 yang lalu di Rumah Belajar Jogja. Kemudian selanjutnya nama lengkap beliau Ibu Dr. Dina Yulianti, SS, MSI. Kemudian beliau pendidikan terakhirnya adalah lulusan S3 Hubungan Internasional Universitas Pajajaran. Bagi teman-teman yang mungkin ingin mengenal lebih jauh, beliau punya IG juga, punya blogspot juga, teman-teman bisa mengunjungi tulisan-tulisan beliau di sana. Banyak sekali yang berkaitan dengan riset-riset dan hasil riset beliau. Kemudian konsennya mungkin di sini tidak ditampilkan. Beliau konsen setahu saya yang saya amati dari tulisan-tulisannya, beliau konsen di isu geopolitik Timur Tengah. Nanti mungkin kalau salah bisa dikoreksi lagi ya Bu. Nah, beberapa di antaranya ini adalah publikasi yang berkaitan dengan konsen beliau yang diterbitkan di jurnal yang bisa teman-teman lihat sendiri, yaitu Jurnal International Law Review in the Association of General Qasim Sulaimani dan Indonesian Journal of International Law. Oke, selanjutnya mungkin profil. Ya, demikian untuk perkenalan kita dengan narasumber kita yang pertama. Yang selanjutnya, ya, selanjutnya Kirana Mahdia Sulaiman. Ya, mungkin Kirana ini saya sendiri sejak SMA, saya pernah ya membaca salah satu tulisannya, saya lupa itu di mana, kalau tidak salah di penerbit Mizan ya, tentang Putri Salju ya kalau tidak salah itu. Waktu itu saya masih SMA dan Kirana sendiri masih TK ya, luar biasa ya. Jadi ini menjadi model banget ya bagi kita teman-teman generasi terutama yang kelahiran 2000-an atau yang kita kenal sebagai Gen Z. Jadi Kirana ini sudah mulai menulis sejak kecil ya. Dan tulisan-tulisannya juga sudah beredar di mana-mana. Saya sendiri di Indonesia Timur sejak 2010
atau 2011 kurang lebih 2012 kurang lebih seperti itu. Saya pernah membaca tulisannya. Jadi Kirana sendiri ini lulusan sarjana ilmu politik Universitas Pajajaran dan merupakan lulusan terbaik dari ilmu politik ya, S1 ilmu politik. Ini luar biasa sekali, sangat menginspirasi tentunya bagi kita semua. Ya, berikutnya adalah pengalaman-pengalaman Kirana di bidang kepenulisan yang bisa teman-teman lihat sendiri. Banyak sekali yang di sini ditampilkan. Ini sebagian kecil dari tulisan atau karya-karya yang sudah dimuat. Oke, selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ada di room webinar kita pada malam hari ini, agar kita memaksimalkan waktu semaksimal mungkin dan kita bisa menyimak lebih banyak dan juga kita bisa berdiskusi lebih banyak dengan kedua narasumber kita yang punya pengalaman yang sangat saya kira bertahun-tahun ya, pengalaman Ibu Dina, kemudian pengalaman Kirana sendiri di bidang literasi, bagaimana mereka menyuarakan kepentingan-kepentingan kepentingan masyarakat, keadilan berkaitan dengan isu toleransi di media sosial atau dengan penelitian mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, bagaimana sepak terjangnya itu tentu saja tidak mudah. Saya sendiri mengikuti Ibu Dina dan FB Ibu Dina mungkin dari kurang lebih 2009 ya, saya mengikuti beliau hingga hari ini. Saya melihat memang persoalan kita terkait literasi informasi yang valid itu memang sangat riskan sekali, dan seperti apa dan bagaimana agar generasi kita ini bisa punya katakanlah kesenangan untuk misalnya membaca atau kesenangan untuk mencari tahu, karena kita diperhadapkan dengan arus informasi yang sangat instan yang menghadirkan kemudahan-kemudahan yang kadangkala informasinya tidak valid dan kadangkala misinformasi, bahkan disinformasi. Nah, mungkin saya persilakan saja kepada Ibu Dina agar waktu kita bisa lebih maksimal untuk menyimak dan berdiskusi. Mungkin selama 20 menit saya persilakan. Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Nur Laiha yang sudah mengantarkan diskusi ini dan tadi juga sudah memperkenalkan saya kepada semua. Baik, langsung saja ya. Di surat undangan untuk jadi pembicara, yang diminta dari saya itu antara lain tuh bagaimana sih cara menumbuhkan kemampuan literasi anak gitu ya. Nah, anak di sini yang dimaksud adalah generasi Z. Nah, generasi Z itu sebenarnya usia berapa sih gitu ya? Nah, generasi Z itu kalau ada beberapa versi, tapi yang salah satunya gitu yang banyak dipakai itu kelahiran tahun 96 sampai tahun 2012. Artinya sekarang di tahun 2023 itu berarti generasi Z itu yang usianya antara 11 tahun sampai berarti 27 tahun ya kira-kira gitu ya. 11 sampai 27 tahun. Jadi yang masih mahasiswa hari ini, yang masih SMA, SMP hari ini, nah itu berarti Gen Z gitu ya. Dan juga yang SD akhir itu Gen Z. Baik. Ya, next. Nah, kita mungkin awali dengan definisi dulu ya. Jadi literasi itu apa sih? Nah, hari ini kemarin ya, 8 September itu kemarin ya, disebut sebagai Hari Literasi Internasional. Tapi di Indonesia itu ada juga yang memaknai, ada juga yang menggunakan istilahnya Hari Aksara Internasional. Aksara dan literasi saya pikir sesuatu yang berbeda. Jadi kalau literasi itu
sebenarnya tidak hanya membaca dan menulis atau tidak hanya memahami aksara saja, tidak hanya mengetahui huruf-huruf kemudian ketika dirangkai menjadi kata dan bisa baca, enggak. Literasi itu bermakna juga pengetahuan atas subjek tertentu atau jenis pengetahuan tertentu, misalnya literasi komputer, literasi keuangan. Literasi keuangan itu artinya apa? Dia bisa menguasai cara membaca atau memahami seluk-beluk keuangan. Nah, tadi Mbak Nurlaiha bicara soal bagaimana menyaring informasi, bagaimana mendeteksi ini hoax atau tidak. Nah, itu namanya literasi digital ya. Kita mampu membaca. Baca sih bisa gitu ya. Kita bisa baca Twitter atau X gitu ya. Kita bisa baca IG, kita bisa baca Facebook. Tapi seberapa jauh kita bisa menyaring informasi itu? Nah, itulah literasinya ya. Jadi kalau orang yang literasi digital, dia bisa menyaring informasi dengan baik, bisa mendeteksi, oh ini hoax, ini bukan hoax gitu ya. Oh ini informasi yang berguna bagi saya, bagi perkembangan saya, bagi pertumbuhan intelektual saya. Oh ini informasi yang tidak berguna dan seharusnya tidak perlu dibaca. Nah, itu literasi digital. Ada juga literasi gender, ya pemahaman tentang gender dan lain-lain. Jadi literasi itu melebihi dari sekedar membaca saja. Nah, UNESCO tahun 2017 itu mendefinisikan bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, lihat panjang sekali nih, bukan sekedar membaca. Literasi mampu mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung menggunakan cetakan dan bahan tertulis ya yang dikaitkan dengan berbagai konteks. Literasi itu melibatkan kontinum pembelajaran, rentang pembelajaran itu luas gitu ya. Yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kemampuan diri seseorang ya untuk bisa mengaktualkan potensinya, untuk bisa menjalani kehidupannya dengan baik, bisa membantu komunitasnya, membantu masyarakat luas. Jadi literasi itu sesuatu yang sangat luas sebenarnya, tidak sekedar membaca dan menulis saja. Ya, silahkan. Jadi mungkin lebih ininya itu literasi itu deep reading gitu ya, membaca tapi mendalam, tidak hanya merangkai huruf-huruf saja. Ya, next. Baik, jadi intinya apa dari yang tadi itu ya intinya membaca itu punya peran penting dalam menjalani kehidupan, dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup, dalam mencapai kehidupan yang ideal baik dunia dan akhirat. Nah, karena pentingnya itulah makanya kita perlu menjadikan membaca dan literasi, yang dimaksud membaca ini membaca yang dalam ya, literasi. Kita perlu mengajarkannya kepada anak-anak, dan kalau kita sudah bukan anak-anak lagi, mungkin yang hadir ada yang sudah Gen Z ya, ya melatih diri untuk bisa berliterasi, bisa membaca yang mendalam. Ya, next. Nah, ya jadi skill membaca itu tidak sekedar mengulangi yang tadi ya, tidak sekedar membaca huruf-huruf saja, tapi literasinya membaca dengan dalam. Next. Nah, ini yang banyak dialami oleh kita ya, dan saya pikir coba dirasakan gitu oleh kita semua. Ada nggak yang merasa bahwa kalau baca buku hari ini, jadi ini pertanyaannya untuk generasi milenial dan boomers ya, yang sudah seusia saya gitu atau di bawah saya. Zaman dulu tuh kalau kita baca buku tuh bisa betah berjam-jam. Tapi beberapa tahun terakhir ini kok baca buku tuh susah ya. Ada nggak yang merasakan kayak gitu? Saya pikir banyak yang merasakan kayak gitu. Saya juga merasakan. Jadi baca buku satu untuk bisa tamat dari awal sampai akhir tuh tidak semudah dulu gitu ya. Dan ternyata ini kemudian diteliti oleh seorang penulis namanya Nicholas Carr. Dia bikin buku Is Google Making Us Stupid gitu ya. Apakah Google membuat kita jadi bodoh? Maksudnya gini, karena dia merasa
kenapa ya dulu ya, dia ini di antara yang dia tulis, selama beberapa tahun belakangan ini saya punya perasaan tidak enak bahwa ada seseorang atau sesuatu mengotak-atik otak saya, mengubah jaringan saraf saya, memprogram ulang memori. Kemampuan berpikir saya tidak lenyap, tapi sedang berubah. Saya berpikir, tapi nggak berpikir kayak dulu lagi. Dulu bisa tenggelam membaca buku berjam-jam gitu kan, bisa mendalam, bisa menafsirkan isi buku itu, sekarang enggak. Sekarang 2-3 halaman buyar, terus gelisah, terus lupa tadi halaman yang sebelumnya apa ya gitu. Nah, akhirnya dia teliti, antara lain yang dia dapatkan adalah bahwa, eee, internet atau di sini maksudnya Google ini maksudnya internet ya, itu memang, didesain untuk memecah-mecah informasi. Ya. Jadi kalau kita, internetan atau buka gadget gitu kan, eee, ada misalnya kita buka IG, scroll informasi itu kan macam-macam ya. Ada yang posting makanan, ada yang posting liburan, ada yang posting ini, posting itu. Tidak satu, topik, macam-macam. Nah, kalau buka di laptop apalagi, di laptop nanti, eee, Windows-nya banyak tuh, ya kan? Yang sedang paper yang sedang kita bikin. Kemudian nanti, oh ya ada email masuk, terus WA juga kita bisa buka juga di laptop kan. Terus apalagi, eee eee, kita lagi paper kita sedang misalnya nih, saya lagi nulis paper tentang, mmm, anti radikalisme misalnya. Terus kan buka sumber ya, buka Windows-nya, buka sumber. Ada link kan di situ, link untuk menuju ke artikel yang lain. Terus nanti pas baca artikel yang lain, muncul ini, informasi artis ini cerai misalnya gitu ya. Terus saya kepo pula tuh, diklik lagi, terus buka lagi. Nanti pas itu terus itu ada jadi, eee, internet itu, banyak hyperlink-nya ya. Jadi klik 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 kita, eee eee terstimulasi untuk dalam satu waktu memasukkan informasi yang sangat banyak dan informasinya itu, sedikit-sedikit, terpecah-pecah. Nah, ternyata ini menurut Nicholas Carr itu membuat, cara kerja otak kita berubah. Makanya tadi ada keluhan, "Kok saya dulu, bisa membaca berjam-jam dengan, sangat menikmati, sekarang enggak." Nah, karena otak manusia itu lentur, fleksibel, terus, mudah dibentuk ulang, terus saraf-sarafnya itu bisa tersambung, bisa putus. Nah, artinya otak kita itu bukan sesuatu yang konstan, ya, yang dari kalau dulu itu sangat, mampu membaca buku, bisa tenggelam berjam-jam, sangat mungkin berubah gitu ya. Artinya juga sekarang kalau ada yang merasa, "Aduh saya tuh nggak suka baca, saya nggak bisa baca, saya baca, 2 halaman udah pusing." Nah, itu juga kita bisa membuatnya berubah untuk menjadi suka buku lagi gitu ya, karena sekali lagi otak manusia itu lentur, fleksibel, bisa dibentuk ulang, bisa saraf-sarafnya bisa disambung-sambungkan lagi yang tadinya terputus. Kenapa kok terputus-putus? Ya karena tadi itu ya, kita dilatih tanda kutip oleh internet, oleh Google eee, untuk mencerna informasi secara pecah-pecah. Kenapa kok Google melakukan itu atau internet melakukan itu? Karena iklan, itu sumber iklan. Semakin banyak kita klik kan semakin banyak iklan yang muncul, dia tambah banyak uangnya gitu ya. Jadi kita lagi dimanfaatkan sebenarnya untuk kepentingan ekonomi sebenarnya. Baik, next. Nah, itu problem utamanya gitu kan. Nah, jadi, ketika kita menyadari, oh otak kita seperti itu, ya berarti, kita tidak menyerah ya. Kita kita punya kesempatan untuk melatih otak kita lagi untuk menyukai membaca, membaca yang dalam. Kenapa sih kok penting membaca mendalam? Kan saya juga baca artikel tuh pendek-pendek di ini, di Facebook atau di Twitter, kan itu membaca juga. Enggak, membaca yang dimaksud di sini adalah membaca sesuatu yang mendalam, yang utuh, dan itu adanya di buku, ya. Kalau yang pendek-pendek itu tadi ya, pengetahuan kita nggak banyak. Ingat lagi dari definisi awal tadi, literasi itu adalah kemampuan untuk, eee eee, untuk, me
memahami sesuatu, kemudian mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, mengembangkan diri dan semuanya itu berfungsi untuk membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah sekarang ada mitos, oh ini emang anak-anak zaman sekarang ini ya, yang muda-muda ini emang nggak suka baca, emang sudah masanya begitu, ada yang bilang gitu. Padahal ternyata enggak ya, ini Wattpad ini mereka melakukan survei ternyata 55% Gen Z itu membaca, ya 40% itu membaca setiap hari, 55% membaca seminggu sekali. Maksudnya buku ya yang dibaca, bukan Google, bukan IG atau Twitter atau Facebook, bukan. Membaca buku ini. Kemudian 35% menyatakan membaca lebih banyak dibanding 2 tahun yang lalu. Artinya Gen Z itu sebenarnya suka membaca juga sebenarnya. Ya, bahkan nih Nielsen Book Data melaporkan 80% dari penjualan buku cetak itu pembelinya adalah Gen Z. Nah, masalahnya ini data di Amerika Serikat dan di Inggris, ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Next. Ya, sayangnya kalau di Indonesia, ya di selanjutnya tolong, di Indonesia itu memang literasinya masih rendah karena minat baca juga rendah juga gitu ya, dan ini dibuktikan melalui survei PISA ya, tadi Mbak Nurlaiha juga sudah sudah mengutip. Next di slide selanjutnya tolong. Nah, ini ya, PISA itu apa sih? PISA itu tes internasional ya yang diikuti oleh siswa berusia 15 tahun dari berbagai negara termasuk Indonesia, menilai kemampuan siswa dalam membaca, matematika dan sains, dan hasilnya sering digunakan untuk membandingkan kualitas pendidikan antar negara. Nah, berdasarkan ini masih ada sekitar 70% siswa Indonesia yang tingkat literasinya di bawah standar minimum. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang menghadapi kesulitan dalam memahami, menganalisis, menggunakan informasi secara efektif. Jadi kalau baca sih bisa, baca huruf-huruf itu bisa gitu ya. Tapi yang dimaksud membaca di sini atau literasi di sini adalah memahami, menganalisis, menggunakan informasi secara efektif yang bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri. Ya, ini saya kutip dari sumber ini ya, Direktur Eksekutif Pusat Pendidikan dan Kebijakan. Next. Nah, artinya kalau untuk Indonesia memang ada problem gitu ya. Mungkin memang dari sisi bagaimana anak-anak kita sejak SD atau sejak TK diperkenalkan dengan situasi membaca, bagaimana keluarga-keluarga di Indonesia. Nah itu mungkin di situ ya di antara penyebabnya mengapa ranking PISA kita sangat rendah. Nah terus kalau tipsnya ya kalau untuk anak-anak di sini yang saya maksud adalah mulai dari TK ya, mulai TK, SD awal gitu ya. Jadi bukan Gen Z lagi. Ini berarti generasi apa ya? Alpha kalau nggak salah yang masih kecil, yang di bawah Gen Z itu. Yang pertama itu tipsnya ya menetapkan rutinitas membaca secara teratur. Jadi memang ada waktu khusus untuk membaca. Meskipun anaknya masih kecil belum bisa baca, ya membaca. Ibu bersama anak ya duduk membaca buku, anak mendengarkan, mendongeng. Jadi si ibu membaca dengan keras dengan buku, nah anak ngikutin. Biasanya anak akhirnya bisa baca sendiri tuh. Maksudnya nggak diajarin baca ini A, ini B, enggak. Tapi karena dia duduk di samping ibunya atau di samping ayahnya, baca, dia otaknya itu bekerja sendiri secara ajaib sehingga dia akhirnya bisa baca sendiri gitu ya. Dan kemudian simpan buku di tempat yang mudah dijangkau, di seluruh sudut ada buku, ya memang akhirnya berantakan ya nggak apa-apa gitu ya. Kita kan visi kita jauh ke depan, nggak apa-apa lah berantakan, ada buku di sana sini gitu. Tapi dimanapun anak menoleh ada buku yang bisa dia jangkau. Nah, lalu yang ketiga itu membantu anak menemukan buku yang mereka sukai. Ini contohnya dulu Kirana ya, ini kasus untuk Kirana. Dulu agak susah tuh buku, tapi saya perkenalkan aja buku ini, berbagai jenis, sampai akhirnya ketemu buku princess. Nah ternyata dia suka di buku princess. Ya udah, akhirnya dia tambah suka membaca di buku princess itu. Gitu dulu kalau Kirana ini ada unik kasusnya karena dia dari lahir sampai usia 7 tahun kan di Iran. Jadi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang tekstual itu sulit dia pahami gitu. Jadi saya berusaha mengenalkan berbagai buku
sampai ketemunya buku princess. Nah, anak-anak lain mungkin ada apa, coba-coba saja gitu ya, buku ini nggak suka, ya jangan menyerah, cari buku yang lain. Sampai dia ketemu sesuatu yang memang betul-betul dia sukai. Dan ketika dia sudah suka, dia nyari sendiri nanti, gitu ya. Dan kemudian memimpin dengan memberi contoh, maksudnya apa? Orang tua itu ya kasih teladan. Bagaimana mungkin kita pengen anak kita suka membaca, tapi kitanya tidak ngasih contoh, gitu ya. Ya minimalnya di waktu-waktu tertentu kita membaca bersama. Kemudian yang keenam, lacak kemajuan Anda, maksudnya lacak tuh maksudnya dicek gitu. Udah halaman berapa, ini bukunya udah dibaca sampai halaman berapa, terus ya didiskusikan. Ingat ini untuk anak-anak kecil ya, untuk anak-anak kecil. Untuk Gen Z beda lagi pendekatannya. Jadi dan kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ingatlah bahwa setiap anak berbeda. Jadi nggak usah banding-bandingin anak. Ada anak yang cepat membaca, ada anak yang kecil-kecil sudah rajin baca, sudah hobi membaca buku yang tebal-tebal gitu. Ada yang enggak ya. Ada bukunya yang sukanya buku komik, ada buku teks dan lain-lain. Nah, itu anak-anak kan beda-beda, tidak usah dibanding-bandingkan, terus didorong untuk, senang membaca. Baik, next. Nah, ini untuk Gen Z gimana nih? Kan remaja ya, kalau remaja itu biasanya tidak suka didikte, nggak suka disuruh-suruh gitu ya. Nah, artinya orang tua ketika, ingin mendorong anaknya untuk membaca, dalam artian membaca buku, bukan membaca teks-teks yang, singkat-singkat di, media sosial. Yang pertama itu yang, perlu dilakukan itu mengoneksikan dengan realitas, menghubungkan dengan realitas. Tadi itu apa sih gunanya membaca? Kenapa harus baca buku gitu kan? Pentingnya apa sih baca buku? Nah itu yang didiskusikan. Oh kamu pengen jadi dokter, nanti kuliahnya itu bukunya sangat tebal. Kalau tidak dari sekarang melatih diri, yang tadi ya, cara kerja otak tadi bisa juga tuh diceritakan ya, sejak sekarang membuat sambungan saraf-saraf di otak sehingga mampu mencerna, teks yang banyak. Nanti akan kelabakan nih kalau kamu kuliah di kedokteran misalnya gitu ya. Jadi realitasnya apa sih, anak suka apa, cita-citanya apa. Nah, hubungkan dengan itu. Kemudian yang kedua, biarkan anak remaja memilih bacaannya sendiri lalu diskusikan. Ya, intinya sih sama seperti tadi ya, ke anak kecil juga kasih, pilihan-pilihan. Nah, kemudian juga, tapi juga perlu perlu juga ada diskusi bahwa ada bacaan yang baik, ada yang tidak gitu ya. Karena, bacaan tuh juga buku-buku juga kalau tidak berhati-hati kan ada yang konten-kontennya itu, eee eee, tidak tidak cocok eee, untuk, kepribadian, tidak cocok untuk membangun kepribadian yang baik dan sehat. Misalnya konten-konten pornografi, konten-konten LGBT, nah itu kan perlu juga disaring, makanya diskusi ya, perlunya diskusi itu. Kemudian, jadilah teladan dalam membaca, ya itu tadi, kalau orang tuanya nyuruh-nyuruh aja, itu anak remaja biasanya tidak suka gitu ya. Tapi kalau bersama-sama, nah itu, akan lebih, diterima gitu ya ajakan untuk membaca itu. Kemudian membangun komunikasi yang menyenangkan, tahan keinginan untuk mengkritik ya, kemudian temukan buku yang menarik kedua pihak. Jadi sama-sama suka dua-duanya apa gitu, kalau bisa itu seru banget tuh. Jadi kita bisa sama-sama mendiskusikannya gitu ya. Misalnya, kalau di rumah kami tuh kebetulan, empat-empatnya suka Harry Potter tuh. Jadi kita baca buku Harry Potter dan itu, dilakukan waktu anak-anak masih kecil ya, terus akhirnya diskusi, karena memang di Harry Potter juga ada hal-hal yang perlu dikritisi juga. Nah itu diskusi. Tapi kita berempat baca Harry Potter dan sama-sama tahu kejadiannya gitu kan, fragmen-fragmennya ya akhirnya bisa didiskusikan. Nah itu sangat bagus kalau orang tua dan anak ternyata menemukan buku yang sama, yang sama-sama disukai. Kemudian hubungkan, membaca dengan minat, anak gitu ya. Jadi, misalnya anak yang suka otomotif ya bukunya cari yang seperti itu gitu ya. Kemudian kaitkan membaca dengan media sosial dan peristiwa terkini. Jadi, bukan berarti nggak boleh baca media sosial, tapi yang ada di media sosial itu dijadikan stimulasi untuk mencari lebih dalam. Misalnya di media sosial lagi rame apa sih sekarang, misalnya contohnya, oh lagi rame nih, kita menolak kedatangan timnas Israel. Emang ada apa sih gitu ya? Nah, baca buku, misalnya buku-buku tentang Palestina Israel kan banyak ya, ada yang berupa novel, ada yang berupa, non fiksi gitu. Nah,
itu juga bisa mendorong, anak-anak remaja untuk membaca. Mungkin itu kayaknya udah habis ya slide-nya? Saya pikir itu dan mungkin udah 20 menit juga. Iya Ibu, terima kasih pas waktunya ya. Ya terima kasih Ibu Dina, luar biasa sekali. Jadi, mulai dari pengenalan literasi, jadi literasi itu tidak sekedar membaca, tapi bagaimana kita punya kemampuan untuk memahami bacaan, terlebih lagi kita bisa, punya kemampuan untuk mengidentifikasi, kemudian, menyimpulkan ya. Dan memang, persoalan kita selain, di membaca itu ya bagaimana memahami, seringkali banyak hal yang, salah dipahami begitu ya. Nah, luar biasa dan, pengalaman bagaimana menumbuhkan minat baca untuk anak-anak ini juga memang menjadi, salah satu PR ya. Seringkali orang tua hanya menyuruh atau, guru juga hanya sekedar menyuruh, "Ayo jangan lupa membaca ya." Ternyata, gurunya atau orang tuanya sendiri tidak, meningkatkan kapasitas literasinya. Sehingga terkadang ketika anak itu mengalami persoalan yang sulit dan bertanya-tanya dan ada ketidakpuasan di dalam jawaban yang diperoleh. Nah, seringkali ditutup dengan misalnya doktrin-doktrin tertentu atau ya sudahlah jangan ditanyakan pamali seperti itu kan. Dan ini sepertinya masih ada ya Bu hingga detik ini. Ya terima kasih bagus sekali tadi tips dari pengalaman Ibu Dina dan mungkin sebagian kita di sini belum tahu kalau Kirana ini adalah anak beliau ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana fakta nyata dan kita bisa mencoba begitu. Ya terima kasih dan selanjutnya sebelum saya persilahkan Kirana, mungkin saya berikan kesempatan kepada saya lihat di sini banyak sekali adik-adik saya yang mungkin usia SMP, SD, dan ada juga yang mahasiswa. Saya persilakan untuk memperkenalkan nama di kolom chat ya, sambil menulis nama siapa, misalnya SD atau SMP di mana, lalu asal daerahnya mana ya, supaya kita bisa saling kenal, oh ternyata di forum ini ada dari mana-mana aja begitu. Ya, selanjutnya saya persilakan Kirana untuk menyampaikan materinya. Kirana ini tentu melewati semua pengalaman mulai dari kecil ya, dengan tradisi literasi lah bisa saya sebutkan seperti itu, karena saya juga ikut membaca tulisan-tulisan. Ya silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aku boleh minta tolong share presentasi aku nggak? PPT aku nggak ya? Ya boleh. Host mungkin bisa langsung membaginya ya. Oke, sambil nunggu ya, mungkin tadi udah dikenalin, aku kenalan sekali lagi kali ya, nama aku Kirana. Salam kenal ya semuanya. Mungkin hari ini aku bakal sharing dikit-dikit aja tentang pengalaman aku sebagai Gen Z. Dan oh ya, yang aku lihat di sini di Zoom ini banyak teman-teman Gen Z juga ya, jadi semoga kita masih satu frekuensi lah ya. Jadi ya pengalaman aku sebagai Gen Z dan juga, sebagai penulis buku juga dan juga mungkin aku mau ngasih pendapat aku juga tentang, kondisi literasi yang dihadapi anak-anak Gen Z sekarang. Oke boleh next slide. Oke, jadi ini aku nemu quotes, tapi ini panjang banget ya quotes-nya. Padahal intinya tuh ya buku itu adalah jendela dunia, jadi sama aja lah artinya. Cuman mungkin yang perlu digarisbawahi adalah, kita tuh harus selalu sadar gitu ya kalau buku itu punya power yang sangat besar, karena buku itu bisa bisa menggerakkan kita, bisa bisa bikin kita, apa ya, punya cara berpikir yang berbeda gitu. Makanya kenapa di sekolah itu kita selalu, disuruh buat baca buku kan, at least buat, baca buku pelajaran gitu ya, karena ilmu pengetahuan itu adanya di buku gitu. Jadi ketika kita berhenti untuk, berhenti membaca buku, di saat itu juga kita, berhenti mengakses ilmu pengetahuan gitu. Oke, boleh next slide. Oke, nah tadi kan, teman-teman udah dikasih tahu ya tentang kondisi, atau situasi literasi Gen Z yang udah di tahap darurat nih, gitu.
Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih bisa terjadi? Nah, kalau menurut aku nih ya, alasan pertama itu adalah karena ketersediaan buku yang kurang. Kenapa bisa kurang? Karena sedikit banget orang yang, berminat jadi penulis. Kalau teman-teman belum tahu nih ya, royalti penulis itu kecil banget. Kalau kan aku kan udah pernah ya nulis buku, royalti penulis itu paling di di sekitar 5% sampai 10%. Jadi kalau misalnya harga buku aku 100.000, aku tuh cuma dapat 5.000. Dikit banget kan, jadi makanya banyak penulis yang kurang sejahtera gitu. Kenapa bisa kecil banget royaltinya, karena memang banyak banget potongannya. Ada potongan pajak, potongan potongan penerbit, potongan distribusi, segala macam. Jadi gitulah dan, banyak sih penulis-penulis besar kayak di Lestari yang udah lama memprotes gitu loh tentang kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, kurang memperhatikan kesejahteraan penulis. Nah, alasan yang kedua itu adalah, mmm, ada studi yang mengatakan bahwa mayoritas Gen Z itu, menghabiskan waktu 9 jam sehari bermain media sosial atau game di HP. Nah, jadi karena perhatian kita tuh, sangat banyak, beralih ke HP, ke media sosial, akhirnya kita tuh jadi kayak males gitu baca buku ya kan, karena baca buku tuh kayak rasanya bosen banget gitu, lebih lebih seru kita buka Instagram story, lihat story teman-teman gitu kan daripada baca buku. Oke, boleh next? Oke, jadi, apa sih dampaknya? Kan kita udah tahu nih, Gen Z itu krisis literasi gitu. Nah, apa sih dampaknya? Nah, ini dari pengalaman aku sendiri ya. Waktu aku kuliah waktu aku kuliah, banyak banget nih ya teman-teman aku tuh yang nggak terbiasa gitu baca tulisan panjang, nggak terbiasa dan karena nggak terbiasa baca, akhirnya nggak terbiasa juga nulis tulisan yang panjang. Jadi kalau misalnya ada tugas esai, ada tugas makalah, laporan, apapun bahkan skripsi, mereka kesulitan gitu loh buat nulis dan akhirnya apa, ujung-ujungnya banyak yang nyari jalan pintas. Dan jalan pintasnya itu melanggar aturan, yaitu pakai joki. Dan itu beneran banyak itu terjadi, banyak sekali, itu tuh marak banget ya di universitas. Temen-temen aku tuh banyak banget lah yang joki-joki. Dan itu tuh kan kayak miris banget ya, bayangin kalau sejak kuliah kita itu udah terbiasa untuk curang, apalagi kalau udah besar, udah masuk kerja. Makanya nggak heran kan kenapa pejabat kita banyak yang korupsi misalnya. Bahkan, di perusahaan swasta juga banyak ya yang kayak berbuat curang lah gitu, kayak korupsi waktu, korupsi uang, atau mengakui sesuatu yang bukan haknya gitu. Itu tuh semuanya berawalnya ya menurut aku sih ya, dari kebiasaan untuk berbuat curang gitu sejak kecil. Nah, yang kedua, dampaknya adalah kita tuh gampang banget kemakan hoaks gitu. Karena ketika kita malas membaca, daya kritis kita tuh jadi kayak tumpul gitu loh. Kita tuh kalau baca sesuatu tuh nggak bisa mengkritisinya, kita kayak langsung percaya-percaya aja. Coba berapa banyak sih dari kita nih ya, kalau baca berita, itu cuma cuma baca judulnya doang, banyak kan? Itu tuh, indikasi literasi yang rendah, karena kita tuh, males baca yang panjang-panjang, jadi baca judul aja udah cukup gitu. Nah, kalaupun ada yang baca beritanya, seberapa banyak dari kita yang mau riset lagi buat memastikan kebenaran si berita itu, si tulisan itu. Dan menurut aku sih dikit ya yang mau gitu bersusah payah buat riset lagi ya karena literasi kita tuh kayak rendah gitu loh, kita tuh males buat baca lebih banyak lagi. Jadi nggak heran kenapa berita-berita hoaks itu, menjamur. Ya itu karena berita-berita itu laku gitu loh. Yang namanya media sosial itu kan kayak bisnis ya, mereka tuh ngikutin demand. Jadi kalau demand-nya tinggi, banyak yang mau baca info-info hoaks itu, banyak yang mau share, ya semakin banyak mereka bikin konten hoaks gitu. Oke, boleh next slide.
Oke, sekarang aku mau ini ya, bahas sedikit tentang solusi. Nah, menurut aku solusi dari permasalahan ini tuh lumayan kompleks karena banyak stakeholder yang, harus terlibat untuk membenahi masalah ini. Pertama itu peran pemerintah yang tadi kata aku ya, pemerintah itu memang harus bikin kebijakan yang ya lebih mendorong gitulah, lebih mendorong minat baca, lebih banyak mendorong penerbitan buku, terus juga lebih peduli sama kesejahteraan penulis, menyebarkan awareness sama Gen Z, supaya lebih suka baca buku dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada peran orang tua juga, tadi udah dijelasin ya, jadi kita skip aja dulu. Oke, boleh next slide? Oke, tadi alasan 2 yang tadi aku sebutin itu sebenarnya mungkin kita nggak perlu pikirin banget karena menurut aku pertanyaan paling penting nih dari sudut pandang Gen Z adalah, apa sih yang bisa kita lakukan sendiri terlepas dari peran orang tua, terlepas dari, kebijakan pemerintah itu udah bagus atau enggak, apa sih yang bisa Gen Z lakukan sendiri supaya kita tuh bisa menumbuhkan minat baca. Nah, menurut aku, poinnya adalah mengawinkan dunia digital dengan buku. Nah, ini aku mau, ceritain dikit tentang survei, dari Gen Z di luar negeri yang suka baca buku. Jadi kan, ya ada data yang mengatakan kalau Gen Z di luar negeri itu, banyak banget gitu ya yang minat bacanya tinggi. Kenapa sih mereka minat bacanya tinggi? Katanya yang mempengaruhi mereka itu adalah mereka tuh suka follow BookTok. Temen-temen tahu nggak sih BookTok? Kalau anak-anak Gen Z harusnya tahu lah ya. BookTok itu, akun-akun di TikTok yang isinya itu sharing apapun tentang buku, gitu. Jadi, bisa jadi isinya itu sharing review review buku, atau enggak ngasih rekomendasi buku, atau enggak misalnya ngasih info, "Oh, sekarang ada diskon buku nih," kayak gitu. Itu BookTok tuh. Teman-teman kalau misalnya belum tahu nih BookTok bisa, search aja di TikTok kalian ya, BookTok gitu, pasti banyak deh akun-akun tentang buku-buku kayak gitu. Mmm, oke, kenapa sih mem-follow akun-akun seperti itu penting? Karena logikanya tuh kayak gini, kalian pernah dengar kan kalau perilaku kita itu dipengaruhi sama lingkungan? Pernah kan dengar kalau kayak gitu? Jadi kalau misalnya kita tuh berteman sama orang-orang yang suka main game misalnya, kita juga kemungkinan besar kita tuh bakal suka main game juga. Nah, kalau misalnya kita ganti nih ya, kalau misalnya kita berteman sama orang-orang yang suka baca buku, kita juga bakal terpengaruh suka baca buku. Nah, karena kita sekarang, hidup di dunia digital, kita tuh suka, main TikTok misalnya, ya udah kita follow aja akun-akun yang isinya tuh orang-orang yang suka baca buku. Karena, dengan seperti itu kita juga bakal ikut-ikutan seperti mereka, kita juga bakal suka baca buku. Nah, ini juga sama ya dengan menghindari hoaks. Gimana sih caranya supaya kita terhindar gitu dari hoaks, supaya kita tuh bisa berpikir lebih kritis? Sebenarnya menurut aku caranya adalah, ya follow aja orang-orang di media sosial yang, berpikirnya kritis, yang isinya itu mempertanyakan segala sesuatu misalnya gitu. Jadi jangan kalian tuh follow akun-akun yang misalnya nih ya, akun buzzer yang udah jelas sering 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 sharing info-info yang bohong, gitu. Karena apa namanya, dengan, mmm, mem-follow orang-orang seperti itu, pikiran kita juga bakal terpengaruh, daya kritis kita juga bakal terpengaruh sama mereka, kayak gitu. Oke, boleh next slide? Oke, ini, contoh nih ya, BookTok yang lumayan rame nih di TikTok nih. Misalnya nih sebelah kiri ini yang ngasih rekomendasi nih tentang buku-buku yang menarik yang bisa dibaca sama, anak-anak Gen Z nih biasanya. Terus yang lain nih tentang apa ini ya, tentang korban buku-buku Terelie, kayak gitu. Oke, boleh next lagi? Nah, ini kalau ini, contoh Bookstagram. Biasanya kalau di Instagram itu aku sering lihat banyak Bookstagram yang, pintar banget ngedit foto gitu. Jadi bisa bikin foto-foto estetik gitu, buat foto buku. Jadi kelihatannya tuh kayak kayak keren gitu loh kalau kita tuh suka suka baca buku.
Oke, boleh next. Oke, ini mungkin, kayak semacam closing quotes dari aku. Mmm, Kalau kita ingin meningkatkan minat baca buku kita, yang kita harus lakukan adalah kita harus mengubah lingkungan kita, gitu. Dengan mengubah lingkungan, kita akan terpengaruh sama lingkungan kita. Jadi kalau kita bisa, banyak follow akun-akun yang suka baca buku, maka kita juga akan terpengaruh untuk suka baca buku. Jadi intinya adalah siapa yang kita follow akan membentuk kita. Mungkin itu dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi, bisa di sesi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, karena menarik sekali ya, sangat-sangat relevan dengan, adik-adik kita yang ada di sini dan mungkin bukan cuma adik-adik tapi, saya sendiri juga, akhirnya mendapatkan ilmu yang baru begitu dari Kirana sendiri. Ya, mmm, saya kira, agar waktu kita maksimal ya, saya akan memberikan, kesempatan, tapi sebelum itu mari kita sama-sama berikan aplaus dulu, teman-teman, adik-adik sekalian, untuk kedua narasumber kita. Ya, terima kasih. Eee, saya bacakan dulu ya, pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari seorang ibu muda ya, ibu milenial. Pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Dina. Ya, pertanyaannya, saya izin bertanya Bu Dina, saya Rofi dari Semarang. Hari ini banyak sekali yang jual buku-buku untuk anak bahkan bayi. Harganya bagi saya juga mahal sampai jutaan sepaket. Sepanjang pengalaman saya setelah membeli beberapa paket saat anak masih di bawah 2 tahun, buku itu belum begitu efektif karena ketika dibacakan anak lebih suka gerak sana dan kemari gitu. Buku lebih sering dimainkan bahkan disobek. Kalau sekedar dimainkan, buku-buku ortunya juga sering dijadikan sasaran. Bagaimana menurut Bu Dina tentang buku-buku untuk anak dan bayi itu? Usia berapa sebaiknya anak diberikan buku khusus anak? Nah, itu mungkin, pertanyaan dari ibu milenial ya. Mungkin bisa langsung direspon, sambilan itu teman-teman bisa menyiapkan pertanyaannya yang bukan kepada Kirana atau Bu Dina. Terima kasih, Ibu Dina, silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya terus terang, ini ya, saya terus terang lebih sering membeli buku itu, buku yang murah, ya. Pernah tuh saya beli tuh dengan harga berapa ya, harga nyaris 1 juta, tapi itu bukan buku anak kecil, jadi buku ensiklopedia yang, memang untuk anak SMP, SMA gitu. Tapi kalau untuk anak-anak, eee, ya kalau memang, sanggup beli yang mahal ya silahkan gitu ya, tapi tidak berarti kita harus beli yang mahal. Cari buku-buku second, di Tokopedia tuh, atau di toko online gitu ya, nggak perlu nyebut merek. Toko online coba cari buku bekas, buku second, kayak kayak gitu. Paling harganya 10.000, 12.000, bahkan ada yang 5.000, itu bisa dibeli gitu ya. Atau kalau betul-betul tidak memang sulit juga, bisa ke perpustakaan. Nah, bahwa anak tidak perhatian di awal-awal ya nggak apa-apa gitu ya, bahkan juga jangan dimarahi, nggak apa-apa, memang mungkin masanya seperti itu dan, tadi juga, saya juga sampaikan setiap anak berbeda, ada yang memang sejak awal tertarik, ada yang enggak gitu ya. Yang penting kita berusaha terus, sebagai ibu karena kita menyadari bahwa penting bagi anak untuk punya literasi, tidak sekedar membaca huruf-huruf, tapi memahami buku gitu kan, memahami bacaan, mampu menganalisis, mampu menafsirkan dan lain-lain. Nah itu, kalau kita ingat betapa pentingnya, ya berarti di tahap awal ini apalagi ketika anak masih kecil tuh luar biasa ini kesempatan emas gitu ya. Nanti kalau udah berlalu nyesel deh gitu ya. Nah justru sekarang nggak apa-apa kalau misalnya anaknya tidak terlalu perhatian nggak apa-apa, terus aja berusaha, diajak, didongengin, "Sini mama dongengin." Nah,
Yang kedua, juga perlu diingat kenapa perhatian atau rentang konsentrasi anak pendek. Nah, itu tadi tuh gara-gara internet tadi ya. Juga kalau mungkin anaknya tidak internetan, ada film atau tayangan di TV itu kan ini ya, filmnya berapa menit iklan, filmnya berapa menit iklan. Nah, itu juga artinya gini, informasi yang berpindah-pindah dengan cepat itu yang membuat anak dan kita juga orang dewasa ya, itu sulit untuk berkonsentrasi dalam waktu lama. Artinya itu harus sejalan, berusaha menumbuhkan minat baca anak plus sejalan dengan menjauhkan anak dari tayangan yang kurang tepat. Ya, jadi kalau mau nonton kalau saya sarankan lebih baik nonton yang film utuh yang tanpa iklan. Gitu. Itu lebih baik untuk otak anak. Jadi anak otaknya itu terbentuk mampu berkonsentrasi dalam waktu lama. Kalau kebanyakan nonton di TV yang tiap sebentar iklan, nah gitu tuh nggak bisa dia konsentrasi dalam waktu lama. Dan itulah yang terjadi juga dengan kita yang sudah dewasa yang kita scroll IG terus kan informasinya pendek-pendek gitu kan. Kita berpindah-pindah dari satu informasi ke informasi yang berbeda satu sama lain sehingga kita sulit untuk baca buku lama-lama. Nah, jadi nggak bisa kita berupaya menumbuhkan minat baca anak, menumbuhkan literasi anak itu harus dari banyak aspek ya yang disentuh. Nah, terus kalau anaknya dilarang nonton TV misalnya ya, jadi nanti saya kerjanya gimana, nggak sempat masak dan lain-lain. Nah, berarti ada manajemen waktu pula di situ kan. Jadi perlu dibicarakan berdua dengan suami, gimana nih strateginya. Ya kan tiap keluarga tentu berbeda-beda, cari strategi yang paling tepat. Kalau harga buku mahal saya pikir itu sesuatu yang sangat mudah dicari solusinya. Karena tidak wajib membeli buku yang mahal. Ya memang iklannya ya luar biasa ya buku-buku anak yang mahal-mahal itu ya. Memang sepertinya keren sekali tapi tidak wajib buku seperti itu. Bahkan kebanyakan buku anak-anak saya dulu buku-buku second. Jadi kalau dirobek pun juga kita nggak terlalu sedih. Iya, iya, iya. Ya, Iya. itu. Ya, terima kasih Bu Dina atas penjelasannya yang memang relate sekali ya dengan pengalaman kita dan juga mungkin ibu-ibu yang hadir di sini. Ya, selanjutnya ya persilahkan dulu yang raise hand ya. Ini sepertinya adik kita dari SD ya, Ali Hadi Ananda. Ya, saya persilahkan Ali Hadi untuk menyalakan mikrofonnya. Silakan kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Ya, saya persilahkan Anda Ali Hadi. Ya. Host mungkin bisa menampilkan Ananda Ali Hadi. Oke, silakan Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Namanya siapa? Pertanyaan. Ali mau nanya bagaimana cara lepas dari HP? Oh iya. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa, Dek? Ibu Dina apa Kirana? Sama ustazah semua. Oh iya, terima kasih. Terima kasih sekali. Berani sekali dan pinter. Oke, saya persilahkan ya untuk Kakak Kirana dulu menjawab pertanyaan Ananda Ali Hadi. Silakan bagaimana caranya menurut Kakak Kirana untuk bisa lepas dari HP? Aduh, lucu banget ya. Lepas dari HP ya. Mungkin harus ajak ngobrol bapaknya juga, itu ada ayahnya ya di sana.
Karena menurut aku, lepas dari HP itu kan Ali masih kecil ya, jadi menurut aku peran ayah sama ibu juga penting gitu. Jadi gimana caranya supaya HP itu jangan jangan dibolehin buat, diakses setiap setiap jam gitu sama sama Ali, sama anak kayak gitu. Karena itu juga sih yang aku alami waktu aku kecil, kan waktu SD tuh udah kenal ya sama waktu itu sih komputer sih ya, internet lah ya, internet sama TV gitu, udah kenal nih internet sama TV. Dan internet sama TV itu memang beneran sih bisa bikin aku tuh jadi jarang baca buku gitu. Jadi waktu kecil tuh aku emang dibiasain untuk, apa ya namanya, supaya nggak keranjingan lah gitu, main internet, nggak keranjingan nonton TV. Jadi kayak ada jam-jamnya, kayak TV itu hanya boleh kalau nggak salah waktu itu cuma sejam, gitu. Main internet juga cuma berapa jam, kayak gitu sih. Jadi dengan sendirinya nanti Ali bakal, apa ya, bakal nggak ketergantungan lagi lah gitu sama HP kalau misalnya kalau dari ayah sama ibunya udah ngasih, peraturan yang lumayan ketat gitu tentang penggunaan HP itu, gitu menurut aku. Terima kasih Kakak Kirana. Jadi pengalaman juga ya dari Kirana kecil seperti apa ya terkait penggunaan teknologi lah tersebut seperti itu. Ya mungkin saya berikan kesempatan Bu Dina untuk meresponnya karena memang ditujukan untuk semua ustazah. Ya silakan Bu Dina. Ya, baik. Sebenarnya saya bukan ustazah ya, Kakak Kirana juga bukan. Jadi gini Ali ya, kita buat semuanya juga. Ternyata di sini banyak yang masih SD juga ya. Mungkin ini dari saya, anggaplah saya ibu ya, ibunya kalian gitu ya, ibu kedua gitu ya. Saya punya pesan gini, kalian tuh kan pasti punya cita-cita ya, apapun itu, pasti pengen ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi insinyur, pokoknya ingin kehidupan lebih baik lagi dari kehidupan yang hari ini, gitu kan? Pasti ada keinginan itu. Kalau ditanya, cita-cita apa? Pasti punya cita-cita. Nah, cita-cita itu tidak akan bisa dicapai dengan mudah, gitu ya, dan dengan sukses kalau kalian tidak mampu membaca dengan baik. Karena semua tes dilakukan dengan membaca gitu ya. Misalnya tes masuk ke perguruan tinggi itu sekarang udah yang soal-soalnya udah bukan soal-soal hafalan lagi, mau hafal banyak pun tapi kalau kemampuan literasinya masih rendah nggak bisa paham ini nulis apa ini paragraf. Jadi pertanyaannya itu dari bacaan gitu ya, dari bacaan dikasih terus kasih tanya. Ada pertanyaannya, kalau nggak paham ya nggak bisa jawab gitu ya. Jadi yang namanya membaca itu sedemikian pentingnya untuk kehidupan di masa depan, artinya mulai dari sekarang perlu melatih diri untuk bisa membaca dengan enak, membaca dengan menyenangkan gitu. Nah, kemampuan membaca dengan asyik, bisa berjam-jam betah baca buku yang tebal. Anak saya ada yang laki-laki namanya Reza, itu dia kelas 1, kelas 2 SD itu udah baca buku setebel itu. Kelihatan nggak Kak? Baca buku sekitar Harry Potter itu berapa senti ya? Sekitar 10 senti tebelnya. Dia bisa tahan berjam-jam itu. Karena apa? Karena sudah asyik. Nah, bagaimana caranya supaya bisa asyik baca buku? Cara yang paling penting dilakukan adalah lepas HP itu, ya. Karena memang HP itulah yang menjadi penghalang kita untuk bisa membaca buku dengan nyaman. Kenapa? Karena HP, internet memang didesain oleh yang bikinnya gitu ya, untuk membuat saraf-saraf di otak kita hanya mampu mencerna informasi yang pendek-pendek. Jadi kalau buku itu kan halaman tuh buku, ya kan? Bisa 150 halaman. Nah, sementara HP justru melatih kita atau membuat otak kita
nggak bisa tuh mencerna buku yang panjang-panjang tadi. Berarti lepas HP itu ya, maksimal kalau masih SD gitu ya, kelas 1 sampai kelas 6 SD, apalagi yang TK, dia maksimal 2 jam, 3 jam lah, ya. Itu udah kebanyakan itu ya. Mungkin karena sekarang banyak kelas-kelas online ya, mungkin bolehlah sampai 2 jam, 3 jam. Tapi kalau hanya untuk main, sejam itu maksimal, ya. Bahkan kalian tahu nggak, ya ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak juga, ada orang namanya Steve Jobs, ya Steve, tapi dia udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia itu yang bikin laptop, dia yang bikin, ya nggak? HP dia yang bikin. Orang beli dengan harga mahal. HP Apple itu kan mahal banget ya. Terus laptop MacBook kan mahal banget. Itu dia yang bikin tuh. Dia yang punya perusahaannya. Tapi dia melarang anak-anaknya punya HP dan laptop sampai tamat SMA. Ada tuh, saya pernah baca. Ya, padahal orang sangat kaya raya ya, termasuk orang yang terkaya di dunia waktu zaman dia masih hidup itu. Karena dia penghasilannya besar. Tapi dia melarang anak-anaknya untuk main HP. Nah, kenapa? Ya karena dia yang bikin kan. Dia tahu ada masalah dengan itu. Berarti kurangi penggunaan handphone, dan itu juga sebenarnya itu nasihat untuk kita-kita juga yang sudah dewasa ya, bukan cuma yang anak-anak. Karena memang itulah penghambat utama kita dalam membaca yang dalam, deep reading, membaca yang benar-benar membaca gitu ya, membaca yang benar-benar menikmati membaca. Ya, Yan? Ya, terima kasih Kirana dan Ibu Dina. Jadi memang bukan cuma kita aja ya sebagai adik atau sebagai anak yang punya peran untuk membangun tekad bagaimana nih agar jangan selalu dengan HP begitu, tapi memang ada peran ibu, ada peran bapak juga di situ ya. Jadi mungkin ini sekalian juga apa ya, belajar bersama lah seperti itu, ada bapak, ada ibu juga gitu kan. Dan memang ini nggak mudah ya. Oke, terima kasih. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di sini mohon maaf, mungkin tidak semuanya akan saya baca. Saya akan memilih beberapa di antaranya yang saya kira paling urgent ya. Mungkin saya akan bacakan dulu pertanyaan dari Az-Zahro Hussein. Bagaimana cara menumbuhkan ketertarikan kepada anak untuk menyukai membaca? Nah, ini tadi mungkin sudah sempat juga disinggung sama Ibu Dina, dan termasuk pengalaman beliau juga. Nanti kita akan melihat dari sudut pandang Kirana bagaimana pengalaman dia sebagai anak ketika di setting untuk bisa mencintai membaca, mencintai buku, lalu menyukai membaca seperti itu. Saya mungkin akan memulai dari Kirana dulu ya, bagaimana pengalaman Kirana sejak anak-anak itu. Selain tadi yang sudah diceritakan, mungkin ada yang bisa dibagikan juga. Saya persilakan Kirana. Sebenarnya mungkin tadi kita dari bukunya udah lengkap sih. Jadi ya intinya waktu aku kecil mama sama papa itu udah banyak gimana ya, sering banget beliin aku buku gitu. Jadi emang di rumah tuh banyak banget buku gitu. Bahkan kita tuh kayak punya perpustakaan gitu di rumah. Jadi ya udah tuh kayak natural aja gitu. Karena lingkungan aku diserbu sama buku, jadi dengan sendirinya aku juga tertarik untuk untuk baca buku. Terus mungkin ini sih yang kedua, papa kan suka ini ya, suka Harry Potter. Jadi emang apa ya, pokoknya ngefans banget sama Harry Potter. Dan aku tuh jadi keikutan baca buku Harry Potter karena aku tuh kayak bisa diskusi gitu loh sama papa aku tentang cerita Harry Potter, kayak detail-detailnya kayak gimana. Kalau misalnya aku ada pertanyaan, kan Harry Potter ceritanya lumayan kompleks gitu ya karena cerita misteri. Kalau ada pertanyaan tuh aku bisa tanya ke papa gitu loh. Jadi karena orang tua aku juga kutu buku juga gitu lah ya, suka baca buku, novel juga gitu. Jadi aku ngerasa nggak sendiri gitu di rumah, kayak ada yang nemenin aku, yang bisa dijadiin temen diskusi kalau lagi baca buku, kayak gitu sih dari aku.
Iya, terima kasih. Jadi memang butuh support system ya dan pengkondisian yang, mendukung karena kan pasti kalau anak-anak itu ya maunya banyak lah ini itu gitu kan, kalau cuma anak-anak sendiri yang disuruh untuk mencintai membaca dan, mencintai buku ya kayaknya sulit ya. Kalau kita lihat dari pengalaman Kirana ini memang kondisinya mendukung di rumah, ayah ibunya, dan komunikasinya begitu. Ya, mungkin Ibu Dina untuk respon, sempurna dari pengalaman-pengalaman Ibu Dina sendiri selain yang sudah dibagi tadi. Iya, sebenarnya udah semua sih tadi diceritakan ya. Iya, Intinya memang harus bareng-bareng ya, bersama-sama gitu, sama-sama. Atau misalnya kalau memang nggak sempat, mmm, ada satu cerita, Stephen King ya, ada seorang penulis terkenal banget di dunia gitu ya, bukunya juga diterjemahkan ke banyak bahasa di dunia namanya Stephen King. Tapi ini, bukan masalah membaca, dia itu menulis. Nah, si ibunya tuh kan bukan penulis. Tapi dia mendorong anaknya menulis itu dengan cara gini waktu itu. Jadi si Seventeen kecil itu nulis, dia kasih ke ibunya, terus ibunya tuh ngasih upah gitu. "Oh iya nih, honor kamu nulis." Nggak banyak gitu. Tapi, itu membuat Stephen King terus nulis gitu, semakin rajin menulis sehingga akhirnya dia jadi novelis terkenal. Nah itu mungkin juga, solusi juga ya, misalnya sangat mungkin ibu, ayah nggak sempet kalau mau baca gitu, minimalnya berikan apresiasi gitu ya, tunjukkan bahwa, ayah dan ibu tuh bangga banget kalau kamu selesai satu buku ini gitu ya. Atau misalnya ibu, tolong dong ceritain sambil ibunya bekerja, misalnya ibunya harus masak atau apa gitu ya, ada pekerjaan, "Tolong deh kamu baca, kamu ceritain sama ibu." Tunjukkan antusiasme itu. Nah itu juga saya pikir membantu juga ya mendorong anak-anak, menjadi suka pada buku gitu. Intinya jangan marah-marah gitu ya. jadi sahabat anak ya, Bu. Pokoknya buat Iya. menjadi menyenangkan gitu. Iya, ya, terima kasih Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan juga, ini ada pertanyaan menarik, berharap ini bisa, mmm, bagaimana memanfaatkan, lebih media digital Bu, dan lebih produktif lagi sesuai dengan passion kita. Nah dan selanjutnya itu, berkaitan dengan bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi anak yang sudah terlanjur terpengaruh dengan pergaulan saat ini. Ya, ini memang ya mungkin saya persilakan dulu Ibu Dina untuk menjawab dua pertanyaan ini. Ya kalau, yang pertama itu bagaimana memanfaatkan, dunia digital ya untuk hal-hal yang positif ya, misalnya untuk bisnis atau saya memanfaatkan medsos itu untuk menulis, untuk membagikan pikiran-pikiran saya gitu ya. Ya itu memang hal yang baik untuk dilakukan ya, cuma sekarang kan pertanyaannya, mmm persoalannya bukan pertanyaannya, persoalannya kalau kalau kita terlalu tenggelam di dunia digital, akibatnya kita tidak, meluangkan atau sulit untuk meluangkan waktu untuk membaca buku atau deep reading tadi, kan ini ya yang sedang kita bahas itu ya. Penting bagi kita, penting bagi kehidupan kita, penting bagi kehidupan anak-anak kita, penting bagi kita untuk menanamkan bekal kepada anak kita kemampuan literasi. Kan persoalannya besarnya di situ. Karena kemampuan literasi anak itu, menjadi kunci kesuksesan dia di dalam kehidupannya gitu ya. Nah, kalau memang ada yang bergerak di dunia digital, bukan berarti harus ditinggalkan, tapi ya, mungkin lebih ke manajemen waktunya gitu ya. Tetap baca bukunya tetap, luangkan waktu, untuk membaca buku yang betul-betul buku. Jadi bukan informasi-informasi yang pendek-pendek saja di Eee, internet tuh. Terus kemudian, kalau gimana kalau, cara memaksimalkan potensi di
dunia digital atau memanfaatkan internet untuk kepentingan itu, saya pikir itu diskusi yang beda lagi ya, bukan di forum ini, tapi ada banyak ya pelatihan-pelatihan yang tersedia di luar sana, bagaimana cara memaksimalkan penggunaan internet untuk hal-hal yang positif, antara lain untuk bisnis misalnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kalau sudah terlanjur gimana gitu ya, kalau sudah kecanduan HP gimana, kalau diambil HP-nya nangis misalnya gitu ya. Nah itu tentu bergantung pada usia, solusinya itu akan bergantung pada usia. Kalau anaknya masih kecil ya itu kan berarti pembiasaan ya, berarti orang tua masih punya power di situ, masih punya kekuatan untuk mendisiplinkan anak, kalau anaknya masih TK atau masih SD awal. Tapi kalau dia udah masuk ke Gen Z, generasi Z ya, generasi Z tadi ya usia 11 sampai remaja, sampai apalagi kalau udah mahasiswa, itu tentu pendekatannya beda lagi, nggak bisa lagi di apa ya, diomel-omelin atau dimarahi. Ya kalau anak kecil juga nggak boleh sih diomelin, tapi maksud saya pendisiplinannya itu kalau untuk yang sudah remaja itu melalui diskusi dan itu memang biasanya pastilah lebih berat ya. Karena apa? Karena udah terbiasa tadi kan. Nah, apa tadi sudah saya sebutkan juga ya di slide yang tadi saya tampilkan, yang penting itu adalah hubungkan dengan realitas. Ini loh Nak, kalau kamu terus-terusan kecanduan gadget, menolak untuk membaca buku. Nah, hubungkan dengan realitas, dengan masa depan. Kamu pengennya dewasa mau jadi apa? Nanti kuliahnya mau masuk ke mana? Nah, itu diskusikan gitu ya, bukan instruktif, bukan memberikan instruksi sifatnya, tapi mendiskusikan. Biar si anak yang mikir sendiri dan kemudian memutuskan sendiri dan menyimpulkan sendiri, oh iya emang saya perlu baca buku. Oh iya emang saya perlu mengatur diri untuk pakai gadget atau menggunakan internet itu hanya sekian jam sehari gitu ya. Nah, artinya juga orang tua juga perlu baca juga ya. Makanya tadi ada bukunya Nicholas Carr itu juga bagus untuk dibaca, untuk memahami bagaimana cara kerja otak. Kita bisa mendiskusikannya dengan anak. Atau kalau misalnya nggak bisa beli bukunya Nicholas Carr ya bisa Google saja, ada banyak internet ya, artikel di internet yang menjelaskan bagaimana cara kerja otak, bagaimana internet membuat daya kognitif kita berkurang dalam aspek mencerna informasi yang panjang gitu ya. Nah itu, jadi kita juga perlu mau diskusi dengan anak ya kita harus mencari bekal dulu ya, baca-baca dulu. Mungkin itu, makasih. Iya, ya terima kasih Bu Nina itu menarik ya memang kalau kita berbicara terkait literasi ini ya. Tadi saya sempat dengar ya dari Kirana itu menarik sekali terkait keterbatasan persediaan buku ya. Ini saya kira juga memang masalah ya. Memang kan idealnya itu kalau kita lihat ya minimal per orang tuh ya yang saya baca itu 3 buku lah, 3 buku ya per tahun begitu. Artinya dari 270 juta jiwa itu ya, ya sekitar kurang lebih ada, 810 juta eksemplar harusnya yang, tersedia begitu ya. Mungkin ini bisa ditanggapi dulu sama Kirana, ini bagaimana nih menyikapi ini gitu. Jadi banyak sekarang kita udah, mengkampanyekan nih, ayo kita, mencintai membaca, kita udah, berupaya nih gitu kan, ternyata bukunya, terbatas. Belum lagi misalnya di daerah-daerah tertentu, bahkan jangankan buku baru, buku bekas aja nggak ada gitu kan. Nah ini gimana nih menurut Kirana? Menurut aku sih kuncinya, di pemerintah sih menurut aku karena ini kebijakan yang paling mungkin menyelesaikan solusi ini dengan cepat itu pemerintah gitu. Jadi, mmm, makanya tadi kan aku udah cerita ya udah banyak penulis besar yang protes gitu loh soal pembagian royalti penulis yang kecil dan itu yang bikin orang tuh sedikit yang berminat jadi penulis gitu. Jadi sejak dari awal, pemerintah tuh memang harus lebih berpihak lah ya sama penulis, lebih memedulikan kesejahteraan dan dengan itu maka, lebih banyak orang yang tertarik gitu untuk punya karir sebagai penulis gitu. Karena emang kondisinya lumayan miris sih, banyak mungkin teman-teman pernah sering dengar ya kayak penulis yang
ya kurang kurang mampu lah ya gitu. Dan bahkan penulis yang, buku-bukunya udah laris pun, mereka tuh sebenarnya kurang ke-support juga. Maksudnya, mereka tuh bisa bisa bertahan hidup dan segala macam itu sebenarnya pendapatan mereka lebih banyak dari misalnya bikin kelas nulis atau enggak, apa ya, kayak roadshow, apa gitu ya, atau bikin event, tanda tangan bareng fans yang berbayar, kayak gitu. Jadi kalau dari bukunya sendiri tuh kayak kurang banget gitu. Jadi menurut aku, di sini kita mungkin harus lebih banyak mendorong pemerintah buat, ya bikin kebijakan yang baik untuk untuk apa ya, Indonesia yang lebih lebih baik lah gitu. Itu sih dari aku. Iya, terima kasih, amin ya, semoga, apa, suara ini di kita semua yang ada di sini bisa mungkin tersampaikan atau mungkin saya kira juga mungkin sudah tersampaikan juga, ya gimana kendalanya juga, banyak di pendidikan kita kan juga banyak ininya ya, apa, persoalan mulai dari, kurikulumnya bagaimana kita menerapkan, itu di dalam sekolah, bagaimana, siswa-siswa ini kemudian bisa mencintai membaca, ini juga menjadi soal ya. Nah, kalau yang kita bicarakan, ini tadi mungkin lebih ke, pengalaman, sebagai ibu, orang tua, dan pengalaman sebagai anak di rumah ya, lebih banyak kita lihat di rumah dan memang, sepertinya di sekolah-sekolah kita juga masih, punya masalah terkait itu bagaimana cara, menghidupkan atau menciptakan suasana untuk, mencintai membaca dan mencintai buku seperti itu. Ya, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya, saya akan bacakan saja pertanyaan yang disampaikan di kolom chat ini, ada kurang lebih 4, tapi mohon maaf ya jika tidak kebagian seluruhnya ya. Eee, ini dari Rohullah Haidari, "Assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana cara memfilter anak dari pengaruh lingkungan yang buruk? Biasanya ada yang berkata buruk dan pembulian, sehingga berpengaruh pada minat belajar karena ketakutan. Nah, selanjutnya mungkin saya, gabungkan dua-dua ya. Bagaimana cara mengatur apa ini, dari handphone, ketergabungan ya mungkin maksudnya ya. Kemudian Kak Kirana dan Bu Dina minta recommended buku bisnis. Waduh, ya ya, mungkin bisa direspon dulu ya. Saya persilakan Ibu Dina untuk merespon pertanyaan pertama atau kedua, saya persilakan. Ya, ini jawaban cepat saja ya, saya pikir, cara memfilter anak dari pengaruh lingkungan yang buruk ya, Ya, mulai dari keluarga tentunya ya. Jadi, kita seringkali nggak bisa memilih kita tinggal di mana gitu kan, artinya, eee, ya dari rumah ya, dari rumah, kita menanamkan, nilai-nilai, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan sehingga ketika anak ada di lingkungan, meskipun temennya mengajak dia misalnya merokok, misalnya dia tetap nggak merokok. Itu sangat mungkin terjadi bahwa temennya yang merokok, minum minuman keras, tapi dia enggak, gitu. Kenapa? Karena dari rumah dia udah dibekali, kemampuan untuk, menolak hal-hal yang buruk itu, ya. Jadi kita mulai dari rumah, terus supaya tidak bergantung pada HP tadi kayaknya, belum terbahas ya, tidak tadi kan ya, tergantung usia ya, usianya kalau anak masih kecil ya berarti orang tua harus punya power, jangan karena anak nangis kasih aja HP gitu ya. Karena kitanya lagi males gendong anak, kasih aja HP biar anaknya tenang. Nah itu yang nggak boleh seperti itu. Jadi pendisiplinan itu harus, muncul dari orang tua, kalau anaknya masih kecil. Kalau sudah besar gimana? Sudah remaja, nah itu pendekatannya beda lagi. Pendekatannya perlu dengan diskusi dan bicara, dari hati ke hati ya. Pahamkan bahwa ini demi kepentingan si anak, bahwa dia harus mengatur jam pegang HP-nya. Kemudian saya pikir, oh ya kalau tentang buku bisnis saya nggak punya rekomendasi ya, saya bukan, pemerhati bisnis.
aja di Google, dipikir banyak. Ini ada pertanyaan tadi lewat saya sempat baca, kalau e-book bagaimana gitu ya, kalau nggak bisa Ya, punya buku ini e-book bagaimana? Menurut saya e-book itu tetap bagus, sama seperti buku cetak, cuma masalahnya atau gini, yang harus diwaspadai adalah ketika baca e-book kan di HP bacanya kan. Nah, itu muncullah pop-up, oh WA, ada WA, oh ada email misalnya gitu ya, atau tergoda untuk ngeklik IG, tergoda untuk ngeklik Twitter. Nah, itu kalau bisa saat baca buku e-book ini, matikan internetnya. Jadi kita tetapkan, oke, saya baca 1 jam atau setengah jam misalnya gitu ya. Ya udah konsentrasi selama itu sampai selesai, alarmnya bunyikan, jam baru buka lagi internet. Nah, itu sih kalau ibu triknya itu ya. Terus kemudian tadi juga ada masalah, loh kalau bukunya nggak ada gimana gitu ya. Saya pikir apalagi misalnya jauh dari kota, dari yang ada di desa, itu bisa dicari solusinya dengan bersama-sama. Jadi misalnya bikin komunitas, kemudian oke, bersepakat mau bikin taman bacaan, lalu umumkan lewat media sosial kita butuh buku, sumbangan buku, alamatnya ini, ya insya Allah ada yang ada yang bisa membantu gitu atau kirim surat ke penerbit-penerbit, kami punya taman bacaan, minta kiriman buku, penerbit-penerbit pasti ada saja ya buku-buku yang tidak terjual gitu kan, makanya banyak buku-buku obral gitu kan, karena bukunya nggak terjual, kalau numpuk di gudang juga nggak ada gunanya, jadi mereka mau untuk menyumbangkan. Ya, selalu ada jalan ya untuk kalau ada masalah itu pasti ada solusinya gitu ya, yang penting kreativitas kita untuk mencari solusi. ya, baik. Makasih. Memang butuh kerjasama juga, perhatian bersama juga ya. Tidak bisa juga ya kita berharap kepada individu begitu. Jadi memang harus ada perhatian orang tua, kemudian ada komunitas, kemudian sekolah, dan juga pemerintah sebagai yang punya otoritas untuk mengontrol secara keseluruhan begitu. Ya, menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini terkait bagaimana menumbuhkan minat literasi anak di era digital. Kita dibatasi oleh waktu. Sekarang sudah pukul 20 waktu Indonesia, 20.30 ya waktu Indonesia. 21.30 waktu Indonesia Timur dan mungkin 20.30 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya saya mungkin meminta waktu untuk Kirana dan Ibu Dina memberikan closing statement terkait tema kita pada malam hari ini dengan mungkin pertanyaan ya minimal mungkin kata kunci dari semua pertanyaan yang sudah disampaikan tadi begitu. Ya berat ini ya bebannya. Ya terima kasih. Mungkin yang pertama saya berikan kesempatan untuk Kirana dulu ya yang mewakili Gen Z seperti itu dan mungkin mewakili adik-adik kita di SD yang hadir di sini, ada adik-adik dari SMP juga dan juga teman-teman mahasiswa. Ya saya persilakan Kirana. Oke, mungkin kalau dari aku oke, mungkin banyak teman-teman yang kayak dilema gitu ya, pengen banget nih lebih rajin baca buku, tapi takut juga maksudnya kalau misalnya harus ninggalin HP, ninggalin media sosial, ngerasa gak nyaman karena biasalah FOMO gitu kan ya. Menurut aku sih kalau misalnya kita udah terlanjur udah terbiasa gitu ya pakai medsos, nggak harus kok kita meninggalkan media sosial untuk punya minat baca yang tinggi. Karena menurut aku, yang tadi seperti presentasi aku ya, kita tuh bisa mengawinkan, dunia digital kita dengan buku gitu. Jadi, bahkan media sosial itu bisa banget meningkatkan minat kita dengan kita tadi aku udah bilang dengan follow banyak akun orang-orang yang suka baca buku, kita juga, secara nggak langsung bakal terpengaruh juga sama kebiasaan itu. Jadi, yang penting itu adalah bagaimana kita tuh harus membangun lingkungan yang suka membaca dan dengan itu kita bisa menyatu dengan lingkungan itu.
Jadi, harapan aku sih semoga, mmm, di masa depan Gen Z, teman-teman Gen Z seumuran aku atau yang lebih muda, lebih sadar ya akan pentingnya membaca buku dan, mungkin harus diingat juga kalau, banyak manfaat dari baca buku gitu. Jadi kalau misalnya kalian stop membaca buku, bahayanya tuh bakal besar banget. Jadi mungkin itu ya yang harus diingat-ingat dan balik lagi sih, kita tuh harus, apa ya, kayak memodifikasi lingkungan kita supaya kita juga keikutan dengan kebiasaan membaca buku itu. Mungkin itu sih dari aku. Ya, terima kasih. Menarik sekali, ini bukan cuma untuk Gen Z sepertinya, tapi untuk kita semua, termasuk saya juga, sepertinya harus mencoba, apa yang sudah disarankan oleh, Kirana begitu. Ya, selanjutnya saya berikan Baik, ada pendekatan orang tua ya, Hah? sebagai orang tua. Baik, saya pikir ada pepatah yang kalau orang-orang yang udah tua udah inget tuh, kayaknya udah tahu bahwa buku itu jendela ilmu gitu ya. Jadi, anak-anakku sekalian, ingat bahwa buku itu jendela ilmu. Lah kalau kita punya ilmu, kita akan mampu menjadi, orang-orang yang kehidupannya lebih baik dari hari sekarang, gitu ya. Kalian punya cita-cita, kalian ingin menjadi, sesuatu di masa depan. Nah, itu kan butuh ilmu. Gimana caranya supaya dapat ilmu? Ya dari buku. Artinya, dari sekarang mari kita sama-sama, baik anak maupun orang tua, sama-sama mulai membiasakan diri, membaca dan kemudian mendiskusikan, dan, mulai mencintai buku, belajar mencintai buku supaya, ilmu bertambah dan mudah-mudahan, masa depan kita semua menjadi lebih baik lagi. Makasih. Iya, terima kasih Bu Dina. Terima kasih, atas apa ya, materi yang luar biasa pada malam hari ini dari kedua narasumber kita. Ada dari perspektif orang tua sebagai, ibu dan juga dari perspektif, anak ya dan juga, generasi, Z ya yang sekarang yang relevan sekali dengan dunia digital dan erat sekali dengan, dunia maya ya karena memang, sekarang itu sepertinya bahkan Indonesia itu berdasarkan, penelitian yang mungkin saya pernah baca, Indonesia itu termasuk yang paling terbanyak menongkrongi dunia maya begitu. Kalau tidak salah urutan ketiga atau keempat begitu di dunia. Jadi memang, perlu, literasi digitalnya begitu. Eee, ya saya kira, namun sebelum kita, beranjak dari ruangan ini, sebelumnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Dina atas kesempatannya, berbagi bersama kita di sini, di mana, pesertanya ini dari Sabang sampai Merauke, dari anak SD, anak SMP, SMA, sampai perguruan tinggi dan orang tua juga. Dan ini suatu kebahagiaan sekali bagi kita terutama pihak penyelenggara dan juga Kirana. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Sebelum kita meninggalkan, room kita, saya minta kita semua untuk, mungkin menyalakan video ya bagi, Bapak Ibu peserta adik-adik sekalian yang memungkinkan. Kita akan mengambil sesi dokumentasi untuk, kegiatan kita pada malam hari ini. Saya persilahkan untuk, host atau panitia di bidang dokumentasi untuk mengambil dokumentasi. Ya silakan, bisa menghitung 1 sampai 3. Ya, mungkin bisa memberikan kode ya kalau udah mengambil dokumentasi. Mbak Eka? Iya, silakan buka kameranya untuk para peserta. Baik, di slide kedua. Oke, untuk slide ketiga, silakan buka kameranya, kita sesi foto bersama.
Oke, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Eka, dan terima kasih semua hadirin yang sudah ada di sini, dan saya atas nama Nurlaiha Ibrahim mewakili Yayasan Dana Mustadafin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar pada malam hari ini, dan saya persilahkan untuk Ibu Dina, Kak Kirana untuk meninggalkan room ini. Terima kasih banyak sebelumnya, dan juga adik-adik sekalian, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk meninggalkan ruangan virtual kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih semuanya. Oh iya, terima kasih juga. Saya lupa menyampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak di live streaming YouTube ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga apa yang kita bicarakan berguna dan bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di kegiatan Yayasan Dana Mustadafin selanjutnya ya. Terima kasih Mbak Nur sudah memandu dalam acara webinar malam hari ini. Ya, terima kasih Mbak Eka. Saya boleh undur Ya, diri ya? Ya, silakan. Terima Ya. kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terus kemudian para siswa dan pelajar yang sudah hadir. Bisa meninggalkan ruang Zoom.